Penjabat Bupati Banyumas selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Mars Korps Pegawai Republik Indonesia. Penghormatan pasukan. Para pembina upacara. Hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor acara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia ke-53 tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan yang jauh kita. Berdoa, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Profesor buka Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Jom! Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, utamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Telah dilaksanakan laporan selesai. Terima kasih. Balik ke tempat. Balik ke tempat.
Saudara-saudara, upacara Hotel Korpri ke-53 di Kabupaten Banyumas, mohon izin kami membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Korpri ke-53 seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, hadirin sekalian yang saya muliakan. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2024, Korpri memperingati ulang tahunnya yang ke-53 sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus penasihat nasional Korpri, serta atas nama pemerintah, negara, dan pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Korpri dimanapun bertugas. Terima kasih dan atas penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar Korpri yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian yang terbaik dan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara. Tema ulang tahun kali ini, Korpri untuk Indonesia, sangat tepat untuk menggambarkan peran Korpri dalam perjalanan bangsa ini. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita memasuki babak baru pemerintahan setelah melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Saya berharap Korpri menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat. Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus Korpri di pusat maupun di daerah untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan Korpri sejalan dengan tujuan besar organisasi ini. Saya juga mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah tentang Korpri sebagai pelaksanaan undang-undang ASN guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN. Anggota Korpri yang saya banggakan, Korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat sebagai komponen strategis bangsa. Korpri berperan sebagai pererat dan mempersatu bangsa. Oleh karena itu, saya meminta agar Korpri tetap diakomodasi dalam kedinasan sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. ASN harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan setia kepada negara siapapun pemimpinnya. Akhirnya, saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi pedoman. 1. Perkuat solidaritas dan kerjasama Korpri, jadikan Korpri simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. 2. Dorong inovasi dan efisiensi, utamakan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui teknologi digital dan e-government. 3. Perkuat integritas dan disiplin, tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuhi hukum di setiap lini pelayanan. 4. Pastikan akses pangan sehat, bantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. 5. Dukung ketahanan energi, transisi ke energi terbarukan, kurangi impor dan tingkatkan efisiensi. 6. Turunkan kemiskinan, kolaborasikan program pengentasan kemiskinan dan kementerian terkait. 7. Jaga netralitas dan loyalitas. ASN tetap netral dan berpolitik
setia kepada kepentingan bangsa dan negara. Dirgahayu Korps Republik Indonesia, Korpri maju terus. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan. Para pembina upacara, hormat! Lomba-lomba dalam rangka Betul macam mana? penyerahan pertama kepada pemenang lomba pengucapan Prasetya Korps Kepegawaian Republik Indonesia juara 1 Kecamatan Langon menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp1.500.000. Juara kedua Kecamatan Cilongok menerima uang pembinaan senilai Rp1.250.000 dan piala. Juara ketiga Kecamatan Gumelang menerima uang pembinaan Rp1 juta dan piala. Penyerahan selanjutnya kepada pemenang lomba bergurita juara 1 Kecamatan Patigraja menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp1.500.000. Juara 2 Kecamatan Ajibara menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp1.250.000. Dan juara ketiga Kecamatan Cilongok menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp1 juta. Lalen itu juara 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp2 juta. Juara 2 Kecamatan Patigraja menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp1.750.000. Dan juara 3 bersama Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas masing-masing menerima piala dan uang pembinaan senilai Rp1.250.000. Gas. Suaranya malah kalah. Penyerahan selesai dilanjutkan dengan khotbah. Selamat ya Pak. Sesuai tradisi Korpri pada hari ini, Korpri Indonesia tentunya melaksanakan 7 poin dari Bapak Presiden Republik Indonesia berupa penguatan baik itu penguatan sinergitas, penguatan peran Korpri, dan beliau sangat memperhatikan keadaan Korpri, terutama mendorong adanya PP tentang kesejahteraan Korpri, bagaimana hak Korpri dan tentunya penurunan skop bagi anggota Korpri. Yang selanjutnya saya mengimbau bahwasanya selain Panca Prasetya Korpri dan arahan dari Presiden Prabowo,
kami juga mengharapkan adanya inovasi yang lebih tinggi karena Korpri itu diberikan kewenangan dan diberikan kewajiban paling utama adalah melayani masyarakat seikhlas-ikhlasnya. Dan ke depan Korpri Banyumas tetap berinovasi, tetap melayani, dan sekali lagi selamat hari Korpri ke-53 bagi seluruh anggota Korpri Banyumas yang sangat saya cintai. Terima kasih. Betako Merpati Putih Cabang Banyumas Kolak Kebugaran Satria Purwokerto. Yang pertama, peragaan akan dilakukan oleh Bapak Dr. Agus Nur Haji SOS MSI Sekda Kabupaten Banyumas. Bersih Mas. Bersih Mas. Wah. Peragaan selanjutnya oleh Ibu Nur Hayati SOS MSI PLT Irban 2 Inspektorat 2 Dragon tebangan bawah. Selanjutnya Bapak Adi Arianto SE, Sekretaris Inspektorat, sasaran Dragon, bentuk pematahan paha. Selanjutnya Bapak Teguh Purwanto SH, Kasih Binwas pada Satpol PP Kabupaten Banyumas, 5 hari, punggung siku. Staf UPT Satria Purwokerto 3 Dragon, bentuk pematahan pajak. Latihannya di DPU Bapak. Latihannya di Bapak Putih ya? Abang gitu. Ayo Mbak, ikat. Selanjutnya Bapak Rudi Susilo Kurniawan, Satpol PP Kabupaten Banyumas 2 Betoncan, untuk pematahan dengan ujung siku. Selanjutnya Bapak Arif Nur Ihwanto, Satpol PP Kabupaten Banyumas 2 Petir, bentuk pematahan dengan kebanggaan. Selanjutnya Saudara Inen Sutomo SC, penata bangunan pada DPU Kabupaten Banyumas 3 Dragon, Keplukan. Ya. DPU Kabupaten Banyumas 7 Dragon dengan Patuan. Oh, berkenan ini kalau yang mana kuning pojok dari tusukannya, dari tusukannya.
pojok. Ada yang buat KTP? KTP?